Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu, para hadirin rahman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di hari Kamis yang berbarakah, Kamis tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah. Semoga keberkahan selalu bersama kita semua. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Durika ala ummati bi khamisiha wa sabtiha." Keberkahan buat umatku pada hari Kamis dan hari Sabtu. Selawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, para hadirin rahman yang dimuliakan Allah, seorang hamba Allah yang saleh, ada yang mengatakan beliau sudah sampai pada kenabian, tapi sebagian mengatakan belum sampai pada kenabian. Wallahu a'lam. Yang pasti hamba Allah yang saleh ini termasuk manusia yang sangat agung dan sangat mulia. Oleh karena namanya diabadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran. Beliau adalah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim suatu hari didatangi oleh seorang pria berubaya. Pria berubaya ini membawa seekor kambing, kemudian meminta kepada Luqman Al-Hakim agar menyembelih kambing tersebut, dan kemudian meminta kepada Luqman Al-Hakim tidak sekedar menyembelihkannya, tapi juga mengulitinya, memotong-potongkannya sampai selesai. Tanpa basa-basi, tanpa bertanya wani biru, Luqman Al-Hakim langsung melaksanakan permintaan pria tersebut. Setelah selesai, maka pria tersebut berkata, sebagai ucapan terima kasih, Tuan Luqman, silahkan pilih dari daging kambing ini yang menurut Tuan yang paling terbaik. Mana yang paling terbaik menurut Anda? Silahkan ambil, berapa saja silahkan ambil. Kemudian Luqman tersenyum, dan ternyata Luqman Al-Hakim hanya mengambil dua saja, satu bagian dari hatinya kambing tersebut dan satu bagian dari lidahnya hati tersebut. Lalu pria tersebut pamitan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya datang lagi pria tersebut kepada Luqman. Kali kedua dia masih membawa seekor kambing, minta disembelihkan, minta dikuliti, minta dipotong-potongkan seperti kemarin. Luqman Al-Hakim pun segera mengeksekusi, sembelihnya, dipotongkannya, dan seterusnya. Setelah selesai, pria tersebut kembali mengucapkan terima kasih dan berkata, Tuan Luqman, sekarang saya minta Anda sebagai ucapan terima kasih saya untuk memilih dan mengambil mana bagian dari daging kambing ini yang paling tidak baik atau paling Anda tidak sukai. Lalu kemudian tidak berapa lama Luqman Al-Hakim pun tersenyum. Kemudian kembali Luqman Al-Hakim hanya mengambil dua bagian dari kambing tersebut. Yang pertama yaitu hatinya, dan yang kedua adalah lidahnya. Lalu pria tersebut heran dan bertanya, Tuan Luqman, tidak aneh, kemarin saya minta Anda mengambil yang paling terbaik menurut Anda, dan Anda mengambil
lidah dan hatinya. Hari ini saya minta Anda untuk mengambil yang paling terburuk, yang paling Anda tidak sukai. Ternyata hari ini juga Anda mengambil hal yang sama, lidah dan hatinya. Luqman sambil tersenyum menjawab, benar wahai saudaraku, hati dan lidah itu akan menjadi terbaik manakala hati dan lidah selalu pada rel-rel kebenaran. Tapi hati dan lidah akan menjadi yang terburuk manakala hati dan lidah itu menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Bapak Ibu hormati, ada pelajaran yang berharga dari dialog dan cerita tentang Luqman Al-Hakim di atas, bahwa ternyata kian kalau kita ingin menjadi orang yang baik ataupun menjadi orang yang buruk, terletak pada dua unsur, lidah dan hati kita. Orang berhaji pun, kalau Anda ingin mendapatkan haji yang mabrur, salah satu tanda haji mabrur kata Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis sahih adalah ketika sudah berhaji, linul kalam, senantiasa indah, lembut dan mampu menjaga ucapan dan bahasanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dulu. Yang pertama yang harus kita jaga, kalau kita ingin menjadi terbaik atau sekaligus tidak terbaik, yaitu hati. Jagalah hati kita, karena kata Rasulullah SAW, inna fil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Tapi kalau daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh pun akan ikut menjadi tidak baik. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa itulah hati. Hati ini adalah sentralnya seluruh kebaikan-kebaikan di dalam. Tempoh hari saya sudah jelaskan, kalau pandangan para ulama tasawuf, hati dibagi kepada 3 tingkatan. Usahakan hati kita sudah sampai kepada kadar lub yang paling terdalam. Kalau sudah sampai pada hati yang paling lub, paling terdalam, maka insya Allah kecenderungan kita akan lebih banyak melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan ternyata rangkaian keseluruhan amalia-amalia dalam melaksanakan ibadah haji, salah satu tujuannya adalah bagaimana menata hati itu, bagaimana membina hati itu agar selalu berada dalam koridor-koridor yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam berhaji kita diajarkan untuk selalu banyak bersabar. Sabar hidupnya adalah hati. Kalau orang yang tidak punya nilai kesabaran, berarti hatinya juga bermasalah. Tapi insya Allah kalau orang itu bagus hatinya, maka insya Allah efeknya dia juga akan banyak bersabar. Berhaji ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di Indonesia sabar kita itu tingkatannya tingkat TK atau SD. Kalau kita berangkat berhaji seperti ini, apalagi di Arab Madinah nanti dengan cuaca yang ekstrim, dengan kondisi yang tidak seenak ketika kita di hotel atau di rumah, maka sabar kita harus berkali-kali lipat. Tadi malam saya singgung kenapa ucapan yang pertama disampaikan oleh Ismail ketika ditawarkan oleh ayahandanya, anni arafil manami anni asbahu. Nah, saya bermimpi, saya diperintah untuk menyembelihmu. Ucapan pertama yang disebut oleh Nabi Ismail apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda akan mendapati saya insyaallah menjadi orang-orang yang sabar. Karena orang yang pada sampai pada tingkat yang sabar,
maka insya Allah hatinya juga sudah sampai kepada tingkat iman yang siap melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Maka dibutuhkan sekali lagi Bapak Ibu, besok insya Allah kita masuk ke Mina, dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Wasta'inu bis-sabri was-salah, pesan dalam Al-Quran. Tolong menolonglah selalu dalam kesabaran dan salat atau doa. Karena kalau tidak, banyak hal yang akan kita jumpai dalam perjalanan. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan dalam perjalanan bisa saja kita akan jumpai manakala sifat sabar ini sudah hilang dari kita. Bapak Ibu akan lihat kalau kita sekarang antri makan masih santai karena kita sudah 170. Kalau sudah di maktab nanti antri bukannya cuma berapa, kita akan antri bersama dengan 4.000 orang dalam satu maktab. Kalau kita masuk toilet, alhamdulillah di kamar kita berempat, itu pun sering. Satu lagi mencuci, tiba-tiba ada yang mau beol, ketok-ketok, gak sabar. Kalau di Arabamida, kita toiletnya biasanya cuma 24 satu maktab. 24 dibagi 12 toilet untuk wanita, 12 toilet untuk pria. Kali 4.000 orang antri. Jadi jangan pernah bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, kalau masuk di WC di Arabamida sama seperti ketika ibu di WC di kamarnya atau di rumahnya. Semua gue. Karena paling 1-2 menit sudah diketuk orang berdua. Jangan bapak-bapak nanti mau datang antri buang air kecil, apalagi buang air besar, kalau sudah kebelet kebenaran bisa-bisa beoli jalan aja. Jadi setengah jam kalau sudah berasa dingin, silahkan antri ya, karena bayangin 24 toilet dibagi 2 artinya 12 laki-laki 12 perempuan untuk 4.000 orang. Diperlukan tingkat tinggi yang namanya kesabaran. Lagi-lagi tata hati kita, kelola hati kita dengan cara banyak bersabar. Wallahu ma'as-sabirin. Makanya dalam Al-Quran Allah akan selalu bersamai orang-orang yang bersabar. Satu. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari dialog Luqman Al-Hakim tadi di atas, lidah. Kalau kita ingin sukses ataupun tidak sukses, banyak bergantung kepada lidah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, man najah? Apa kiat-kiat untuk kita menjadi sukses?" Salah satu jawaban yang dilontarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang bertanya tentang kiat-kiat sukses, apa kata Rasulullah SAW? Amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu, kendalikan bicara. Banyak orang sukses karena mulutnya, banyak orang sukses dalam berbisnis karena mulutnya ya. Tapi banyak juga orang yang hancur terjerumus karena lisannya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, mayyadmanu lima baina lihiyaihi adnallahu jannah. Siapa yang sudah mampu menjamin kepada saya antara dua kubis dan jenggotnya, maksudnya lidahnya, tutur katanya, maka saya pun akan menjamin untuknya surga. Betapa besar, betapa besar amanah tentang lidah ini. Berhaji mengajarkan kita itu. Apalagi kita dalam keadaan ihram, bapak-bapak, ibu-ibu, pandai-pandailah kita menjaga mulut kita. Ayat yang saya baca tadi letak pertama, adab dalam berhaji, al-hajju asyhurun ma'lumat, wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Secara langsung Allah menegaskan untuk menjaga lidah. Satu, tidak boleh lagi berkata-kata jorok, berkata-kata yang menjurus kepada pornografi, porno aksi, tidak boleh. Kemudian yang ketiga itu wala jidal, secara tegas Allah mengatakan menjaga lidah dalam berhaji, tidak boleh lagi ada perdebatan, apalagi yang namanya perkelahian.
Nah, tapi ini ujung-ujungnya harus sabar, ini harus melekat. Tidak bisa kita menjaga mulut ini kalau tidak tingkat tinggi kesabaran kita. Maka dua unsur tadi benar yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim. Anda mau menjadi orang yang terbaik, tata kelola hatinya dan jaga lisannya. Tapi kalau Anda ingin hancur menjadi orang terbaik, biarkan hatinya amburadul dan biarkan mulut ini berbicara apa adanya. Sekali lagi, bulan haji, apalagi di 10 awal pertama, mari menjaga mulut kita dengan hanya selalu menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Lebih baik mulut ini, apalagi kalau hari Kamis seperti ini, sunnahnya itu witir yang paling utama kita baca kalau hari Kamis. Apa witir? Apa zikirnya? Maaf, Bapak Ibu. Zikir yang paling afdal kita baca pada hari Kamis itu baca sebanyak-banyaknya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saya ulangi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini adalah salah satu contoh kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringan diucapkan tapi sangat berat di timbangan pahalanya daripada kalimat thayyibah tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Biasakan pada hari Kamis seperti ini, apapun aktivitas kita, sambil duduk, sambil jalan dan sebagainya, apalagi di tanah suci ini, mari bersama-sama membaca di hari Kamis khususnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat kita semua. Terima kasih dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kesehatan dan semangat istiqamah untuk meraih haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakiran. Hamdan lillahi ni'mahu qadir wazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa bi jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anta syafi isbina wa afina wa afu anna. Hasbunallah, 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 hasbunallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati was-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa zanbana zanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah diundang untuk sarapan pagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.